pertama dalam sejarah Kop Baret Merah, ayah dan anak jabat Danjen Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan satuan elit TNI Angkatan Darat. Sejak dibentuk pada 16 April 1952, Kopassus telah banyak menorehkan tinta emas di medan operasi. Keberhasilannya di setiap palagan membuat Kopassus menjadi satuan yang disegani kawan dan ditakuti lawan. Selama 7 dekade berdiri, Kop Baret Merah telah dipimpin 35 komandan jenderal. Pemegang tongkat komando itu dimulai dari Mayor Infanteri Ijon Janbi hingga terbaru Brigjen TNI Iwan Setiawan. Menariknya, dari deretan Danjen Kopassus terdapat nama Kolonel Infanteri Sarwo Edi dan Majen TNI Pramono Edi. Kedua tokoh militer TNI Angkatan Darat tersebut memiliki pertalian darah yang sangat erat, di mana Kolonel Infanteri Sarwo Edi yang merupakan Komandan RPKAD atau Danjen Kopassus kelima adalah ayah kandung dari Danjen Kopassus ke-23, Majen TNI Pramono Edi. Sarwo Edi memimpin pasukan khusus selama 3 tahun, sejak 1964 hingga 1967. Pria kelahiran Purworejo, 25 Juli 1925, merupakan orang kepercayaan Soeharto dalam operasi penumpasan G30 SPKI. Bahkan, Sarwo Edi terjun langsung memimpin pasukannya memerangi gerakan yang akan menggantikan ideologi Pancasila dengan komunis di Jawa Tengah. Untuk mengenang jasa-jasanya, nama Sarwo Edi kini diabadikan menjadi salah satu nama gedung di Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur. Sikap patriotik Sarwo Edi dalam membela tanah air ternyata membekas dalam benak putra pertamanya, Pramono Edi. Pramono Edi kecil sangat bangga dan kagum pada figur ayahnya. Matanya tak mau terpejam bila melihat ayahnya memakai seragam tentara yang terlihat gagah dan berwibawa. Anak kelima dari 7 bersaudara ini mengikuti jejak ayahnya masuk dunia militer sebagai medan pengabdiannya. Selepas lulus SMA pada 1974, pria kelahiran Magelang memutuskan untuk masuk ke Akademi Militer. Namun langkahnya terhenti lantaran Pramono Edi harus ikut ayahnya yang ditugaskan menjadi Dubes berkuasa penuh Korea Selatan. Meski begitu, tekad dan semangat Pramono Edi untuk menjadi tentara tidak padam. Adik ipar mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlatih di bawah pengawasan langsung ayahnya. Kembali ke Jakarta, Pramono Edi Wibowo mendaftar ke Akmil, Magelang. Lulus dari Akmil pada 1980, Pramono Edi memilih bergabung di pasukan tempur yakni Kopassus yang saat itu bernama Kopasanda. Selama pengabdiannya di Baret Merah, Pramono Edi beberapa kali diterjunkan di medan operasi, di antaranya Operasi Seroja di Timur Timur. Karena loyalitas dan dedikasinya di medan operasi, Pramono Edi seringkali ditugaskan dalam operasi
selama mengabdi di Kopassus. Sejumlah jabatan strategis pun diembannya, mulai dari Komandan Batalion 11 Grup 1 Kopassus, Serang, Banten. Kemudian Waden Grup 1 Kopassus. Setahun kemudian, Pramono Edi diangkat menjadi asisten operasi Kopassus. Setelah sukses dalam misi pendakian gunung tertinggi di dunia, Mount Everest, di Nepal, dia kemudian diangkat menjadi Komandan Grup 1 Kopassus, Serang, Banten. Sempat menjadi ajudan Presiden Megawati. Karir Pramono Edi di Kopassus terus melesat. Dia kemudian ditempatkan di Sesko TNI dengan jabatan perwira ahli bidang ekonomi dan politik. Tidak lama kemudian, dia ditarik kembali ke Kop Baret Merah menjadi Wadanjen Kopassus. Puncaknya Pramono Edi diangkat sebagai Danjen Kopassus, menggantikan Maijen Teni Sunarko dengan jabatan sebagai Danjen Kopassus. Dia akhirnya mampu mengikuti jejak ayahnya, menjadi orang nomor 1 di pasukan elit Kopassus.